Oh, yang murahnya itu kasih 2, yang ada ratio aja. Oh, lagi. Yang ratio 2. Itu mah runner. Tetapi dipakai di mana? Waduh, balik stoknya tinggal berapa ini? Tinggal 5 lagi ya? sih, dikit lagi intinya mah. Lagi ya? Oh, sama. Kasih. Ya, tadi lihat di YouTube, ini ada wakil presiden bikin podcast. Itu apa ya? Bener atau enggak? Bener kali? Beneran? Beneran ada podcast. Cuma dislike-nya agak banyak sih. Gak tahu kenapa. Enggak. Ampun, nggak bohong kali ya. Masa jadi YouTuber harus jadi wakil presiden dulu gitu? Ya, main-main kali ya, main-main kali ya. Main-main kali. Jadi YouTuber mah tinggal mau. Nah, ini masuk lagi nih orderan. Ini beneran? Serius ada? Ada Lihat video. deh. Lihat deh. Oke, siap. Ada videonya. Siap. Ntar beresin dulu. Tadi ada orderan lagi nih. Oh, mau dikirim hari ini katanya. Udah, ini packing banget. Oke. Oke. Itu tolong apa yang si Gibran itu siapa? Iya si Gibran. Itu apa namanya ini? Ayam mau pengen lihat nih. Penasaran. Coba searching aja di YouTube. Tuh. Di YouTube. Oh. Di YouTube. Namanya Giliran Kita. Dengan kita, nah ini udah nih. Bentar. Nih giliran kita. Nah si Peri Irwandi ini mah. Oh iya, alas ya. Beneran. Masuk berita tuh. Oh. Jadi YouTuber. Iya, jadi YouTuber. Makasih. Oke, kita lihat. dalam momen yang sangat menentukan terhadap tantangan global bagi 6.5 hours later. kolaborasi. Kita butuh persatuan, kita butuh budaya kompetisi yang saling membangun. Kita bersama-sama. Terima kasih. Gimana ya? Gimana hasilnya? Ini sekelas wapres gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya. Tapi ini like-nya kok banyak? Hah, mana lihat? Ini. Kemarin like-nya banyak banget loh padahal. Kok tiba-tiba hilang? Berapa? 100.008. Astagfirullahaladzim. Itu dislike-nya. Tapi wajar sih dah orang kayak gini mah tuh bisa bayar pajak atau dah wajar. Emang kita gitu. Tapi udahlah ini, aduh parah ini. Enggak sih masalahnya gimana ya? Gini aja dah. Kita mancing. Ya udah, ayo. Oke? Gas. Gas.
pura-pura dah. Berarti ya naman teh. Bangun. Salah mau kan. Ini oi guys, ini kan. Caranya. Harus mulai pagi itu. Jalannya Mana boga rakitna? dengan sangat terpaksa. Iya. Pun nanya, lamun abdi misalkan. Dengan teh batur, Ayo cuma tuturkan. ini sini. Ya. Ini Cypress apa sih mana? Oh. Udah aneh kolor. Ini bawa itu. Duh. Aduh. Ini yang Kita coba berikan guys. Yang kita tempat tempat alimnya makalam. Ayo, kumaha? Kumacik. Kunculum kandap. Dari mana kan? Ini dia. Ini dia. Wah, ada yang nggak tietna lebarnya. Ayah nggak tietna. Ini dia mana? Ini dia ya. Ini mau air sama cian ya. Jauh.
ta. Tuh disambut ta. Mata apa itu mas menang aja? Tengah-tengah ada kereta lebih. Tapi sambutan wae tuh. Ini sambutan ini. Berarti kan angin kali itu hanya saya. Oke. Kita tahu nggak? Pakai tuh. Ya. Pertanyaan. Hukum bola segede dosa. Gampang lepasnya. Ketika muka aku Ya. Kumaha nanti we. enggak lah. Bakal telurnya. Oh. Berat. Itu mah. Berat ini jadi. Aku udah bakal goloyengan kan teh. Bakal pindah ke situ. Oh, teh cicing deui. Atuh lihat dah yang bieu mah oyuhan sia mah tinggal ya mah teu kaciri pisan. Siga Kalau kayak gini. Wih, ayam lebih gede bu. Tuh. loli. Bola backland. Mantap. Tapi naik ke cicing. Muter kan? Hah? Muter. Ih, gitu bu. Hah? Itu Muter. mah agung. Muter itu. Saya nata mo euy. Ada tergantung Ya di dasar tuh. dasar. Is.
naon ya? Ah, ya mah sana ini mah ya. Ya, gurubuk. Si bangenan. Tuh, nih lah, gini kan. Ayaan. SNI. Yuk. Kacai kita teh. Terus. Ternyata ayaan. Sah jadi pemancing. Wae leutik ge. Saya dulu yuk. Ayo istirahat dulu deh, capek. Ini istirahat dulu ah. Minum masih ada? Ada banyak. Oke, sip. Aduh, perjuangan ini. Nggak usah pakai tikar lah. Ya udahlah, kalau usah. Bentar aja kan. Cuman lumayan ya. Udah, ini wanti buat bagiin aja dah. Satu ini nih yang gede nih. Wah, Ikan apa itu? patin. Patin ini nggak tahu nih. Wah, mati. Tapi kalau ikan kayak gini sih kalau misalkan diangkat dari air kok langsung mati. Makanya cepat-cepat dibersihin nih. Lumayan ya. Lumayan ini. Hmm. Tas tadi segede gini tuh. Ntar bagi-bagi aja sama tetangga ya. Nah, orang pada butuh nih. Oke. Sekarang kita kemana habis ini? Itu alat pancing nggak ada yang ketinggalan kan ya? Nggak ada. Nah, yang penting duduk aja dulu, istirahat dulu. Cuman tadi sayang, itu video yang pas mancing mulai yang kehapus ya. Tadi gimana nih? Sini aja. Nah, di bawah nih enak. Oh, ini lagi kerup tuh. Suasananya kan tubuh itu tuh jembatan. Sekarang udah penuh airnya nih sampahnya tuh. Baru datang ke bawah banjir. Ya tadi dari sana ya. Ya tadi dari sana tuh. Jalan ke sini cari air yang bersih. Bentar lagi kita mau nyampe parkiran motor mau pulang. Oh iya ya, ini ada Apa ini? catatan dari teman ayah. Apa Titipan dikasih ini? baru kemarin sih. Kenapa baru dikasih sekarang? Kan baru ketemu sekarang. Kan dari tadi kita mancing. Kan tadi sibuk mancing. Ih. Oh. Ini catatan teman ayah lagi pada khawatir. Ya inilah usaha kan lagi pada susah cari uang sekarang tuh ya. Makanya lagi banyak rapat-rapat lah sama rekan-rekan sesama penjual alat-alat outdoor gitu.
Ini lihat sampahnya nih, sayang banget ya. Terlalu banyak. Padahal ikannya gede kan tuh, dapat Itu ikan segede gitu tapi sampahnya sebanyak gini. Itu di balik-balik sampah tuh banyak ikan gitu. Soalnya kan ini sebetulnya airnya masih bisa dikatakan bersih lah dibanding sungai Cimanuk itu Citarumnya. Isinya ikan sapu semua. Wah, Citarum udah rusak sih. Banyak yang pacaran lagi ya. Privasi. Ya udahlah biarin. Mereka lagi juga nih, bentar lagi nih. Aduh. Dari tadi diliatin kok kayak yang kecewa gitu. Apa sih? Kayak kecewa banget gitu, kayak habis lihat apa? Ini surat ini nih di apa? Nah, teman-teman saya tuh apa ya? Ada WA lagi. Ya, sambil aja ya. Teman-teman saya tuh kan lagi pada apa ya? Sekarang tuh memang kondisi ekonomi lagi nggak tahu lah, nggak jelas gini gitu. Negara nggak jelas gitu. Udah gitu banyak dagelan kan. Itu. Ya, terus kan yang kemarin tuh yang Wapres itu loh, ingat kan? Oh iya. Itu kita tadinya itu Pak waktu sambil mancing, kalau tadi nggak sibuk mungkin ya kita sambil bahas itu tuh. Ini kan parah lah pokoknya. Kenapa parah? Kayak yang kecewa banget kita habis lihat video itu. Ya gimana tuh ini contoh aja, ini salah satu contoh yang ketara banget lah gitu. Nggak usah jadi orang pintar-pintar amat itu, pengen lihat gimana sih sosok Wapres yang sekarang gitu. Nah yang mah jujur asa apa ya parah gitu. Yang pertama ya gitu. Itu kan kalau nggak percaya ya kan udah lihat kan yang kemarin gitu ya. Nah, kok sekelas Wapres gitu kok ngasih apa ya bikin narasinya itu kok dangkal gitu itu kayak ya udahlah jangan bicara kayak gitu. Itu mah apa ya kan tentang bonus demografi kalau nggak salah ya. Nah dia itu kan cuma ngebahas ya yang apa ya, memang isinya itu dia itu nyuruh supaya misalkan anak muda itu harus inovatif, kerja keras dan sebagainya. Cuma ada satu kata kunci gitu. Emang itu betul itu. Satu kata kunci yang harus disampaikan oleh seorang Wapres gitu. Yaitu kan tentang bonus demografi. Itu kan ya. Ya. Mau disuruh atau enggak juga yang namanya orang hidup pasti kerja keras lah. Kecuali orang-orangnya malas atau gitu kan ya. Masa sih gitu kan ya, apalagi nanti kan jumlah penduduk banyak gitu. Nah pastilah kerja kerasnya nggak usah disuruh gitu. Cuman yang jadi penting itu, nah ini tugas negara gitu. Yang harus disampaikan itu sama Wapres itu karena dia emang sekelas Wapres gitu, dan dia juga tugasnya itu kan kerja buat apa ya, ya buat kita lah, kayak kita yang gaji kok. Iya. Ya kan? Jadi harusnya itu dia itu ngejelasin apa yang sudah dilakukan sama negara buat apa ya, kalau misalkan bonus demografi terjadi, nama orang-orang anak muda yang misalkan mau kerja lebih mudah, nggak kayak sekarang banyak PHK gitu kan ya. Cari uang lebih mudah, terus kualitas anak mudanya juga dari sekarang itu ditingkatin. Nah itu tuh harus dijelasin, harusnya itu yang dijelasin itu. Dia itu habis ngapain aja buat menyongsong itu, bukan jangan nyuruh siapa lu digaji sama kita kok. Iya sih. Ngerti nggak sih? Iya. Itu aja kecewa banget loh, kok sekelas Wapres gitu. Ini Wapres loh. Kalau sekelas RT mungkin kita bisa rapat musyawarah gitu kan ya. Ini sekelas Wapres gimana? Itu orang negara lain lihat kayak gimana itu. Nah itu yang bikin ayah kecewa sih. Jadi intinya yang dia sampaikan di YouTube itu gitu kan, harusnya gitu dia itu menjelaskan tentang dia itu memberikan solusi nyata berupa langkah-langkah konkret untuk mempersiapkan generasi muda supaya misalkan nanti ketika bonus demografi terjadi lebih produktif, lebih inovatif, karena kan jadi intinya negara tuh ada kerasa gitu, nggak kayak sekarang. Dan sekarang mah tuh nggak ada negara juga kayaknya gitu ya, ekonominya jalan-jalan aja, kita mah hidup-hidup aja. Iya. Kayaknya gitu ya, cuma saya emang ngerasa kayak gitu kok. Nggak tahu lah ini orang-orang ekonom ngomong apa.
Tapi bukannya kalau kita inovatif dan kerja keras juga bakal ngebantu negara, ya gak sih? Emang. Dan ayah salut ya sama anak-anak ayah sama gitu kan. Kelihatlah kerja kerasnya, inovasinya gitu. Cuman apa? Gimana ya yang ngejelasinnya ya? Gimana ya? Harus minum dulu kayaknya. Jadi ginilah simpelnya gini. Memang kita akan kerja keras gitu kan ya. Cuman kalau misalkan tanpa dukungan negara nggak hadir gitu, kayaknya ya hasilnya ya nggak akan. Intinya gini, kalau misalkan kita dikumpulin gitu anak muda, lebih bagus misalkan anak muda yang misalkan produktif, inovatif dan dibantu oleh negara supaya misalkan lebih berkualitas dibanding misalkan anak muda biasa kayak yang taruna yang dilepas, kayak kambing yang dilepas lah gitu kan ya. Itu cari makan sendiri, hasilnya kan nggak akan sebagus yang misalkan kita persiapkan dari sekarang, pendidikannya kita tingkatin. Iya. Lapangan kerjanya dipermudah karena misalkan anak muda kan itu kan apa ya, mereka dalam posisi yang memang harus banyak belajar juga gitu kan ya. Nah, kebayang nggak kalau misalkan nggak ada yang ngaping misalnya ya, ngaping itu ayam bahasa Indonesia apa, nggak ada yang nemenin gitu, nggak ada yang bantu misalkan, itu anak muda cenderung banyak salah. Iya benar-benar. Emang harus salah itu gitu kan ya. Salah Bukan emang yang harus salah. buat belajar juga. Nah, itu Tapi kalau gak ada pendamping ya ujung-ujungnya buat apa juga gitu. salah terus nanti. Iya. Atau misalkan benernya lama. Ujung-ujungnya yang harusnya misalkan jadi bonus demografi menguntungkan negara malah jadi bencana karena banyak salah anaknya. Karena nggak ada yang ngaping. Nah, negara mana? Itu maksud ayah tuh, kenapa ayah sangat kecewa tuh dari situ sih. Paham nggak? Bukannya emas malah jadi cemas. Nah gitu. Sekarang aja temen ayah udah kabur ke luar negeri berapa orang itu? Wah, lumayan banyak Sekarang sih. nih, sekarang tanggal berapa? Oh, bulan Mei kan? Bulan sekarang aja udah banyak Lupa yang lagi. pergi. Karena apa? Kabur aja dulu. Udah gitu nggak katanya nggak usah balik lagi katanya. Bego kan Iya. itu pejabat ya. Bukannya nyadar diri kan ngaca gitu kan ya. Malah nyuruh kabur sialan. Ayah marah sih. Kecewa nih. Ayah kasihan anak ayah aja. Ini dari tadi ya asli ini mah. Jujur masih bingung dah ya ngejelasinnya sambil marah-marah sih, kayak kelihatan banget lah marah-marahnya. jadi pusing gitu. Maju mundur. Udah tenang dulu. Cuma ya dari omongan ayah kamu bisa nyimpulin orang ini tuh kayak ngasih harapan kosong gitu ke kita. Stres gitu. Ya itu. Iya sih jujur emang kesel lah tuh, udah ada ayah punya anak yang harus hidup di masa generasi itu gitu loh, di bonus demografi kok ini sekelas wapres ngomong kayak gitu. Jadi gini lah, emang itu benar gitu. Jadi yang dibicarain di YouTube itu emang kayak ngasih harapan kosong lah intinya lah. Soalnya kayak gini, harusnya mungkin kata ayah ya, nggak tahu nih kalau kata-kata yang lain, cuman kayaknya gitu kalau kata ayah. Jadi misalkan gini, jadi presiden tuh wakil presiden tuh ngejelasin misalkan dia itu udah misalkan membuat laboratorium yang layak di sekolah-sekolah biar misalkan anak sekolah tuh nggak kayak generasi COVID lah gitu kan ya. Kan parah itu Ya. kayak gitu. Terus misalkan dari sekarang udah mulai menyiapkan industri kayak gitu, pabrik-pabrik atau gimana gitu biar misalkan nanti anak muda itu mudah dapat kerja gitu ketika misalkan masanya terjadi gitu. Tapi nggak, kalau misalkan nggak terjadi kan kebayang nggak tuh misalkan orang banyak gitu kan ya, tapi lapangan kerja nggak ada. Iya, jadi ribet juga. Kebayang nggak dampaknya? Nggak usah inilah, nggak usah tanya ahli gitu, kebayang nggak? Iya, kebayang lah Gitu jelas. maksud ayah tuh. Gitu. Ntar ayah sambil ngambil kan takut ada yang nyuri. Oh iya. Kalau mau nanya aja. Tapi ayah juga sambil ini baca-baca yang teman ayah ini penting lagi ya. Apa? Barang-barang masih simpan aja situ ya. Ya terserah lah. Ini aja nih, simpan nih. Ada yang nyuri.
Oke. Ini Tapi ntar dulu istirahatnya, jangan pulang dulu, istirahat banyak guys. Apa? ikan ini Hah? dapatnya dari tumpukan sampah ini. Emang. Ya, keren. Karena lihat. Iya kan? Iya, Iya. Di balik sampah ada harta tersembunyi itu. segede gini loh. Kebayang nggak kalau misalkan nggak ada sampah? Enak banget sih. Nggak akan susah cari makan. Itu. Oke, lanjut. Jadi gini ya, mungkin belum apa ya, nggak tahu nih. Di SMK diajarin nggak tentang misalkan apa kayak GDP dan sebagainya kayak gitu, atau bonus demografi makan udah banyak di YouTube ya. Kebanyakan dari YouTube sih ya. Di TikTok kayak gitu adalah banyak, pasti tahu lah. Jadi bonus demografi itu kondisi di mana misalkan jumlah orang yang produktif itu, manusia yang produktif itu lebih banyak dibanding yang nggak produktif. Ya. Intinya anak-anak usia gitu kan ya, kan nanti masuk tuh di zaman itu tuh nanti bakal banyak banget yang produktif. Kebayang persaingannya kayak gimana itu. Nah itu intinya. Jadi nah kalau misalkan disiapin benar itu bisa membuat apa ya, ekonomi berkembang gitu kan ya. Intinya gini lah sederhananya, yang negara berkembang bisa jadi negara maju kayak gara-gara bonus demografi itu yang sudah apa ya, sudah kejadian lah kayak di Cina gitu kan ya. Itu Cina kan udah bisa tuh, terus apa siapa lagi ya, negara apa lagi, Korea Selatan juga kalau nggak salah pernah itu. Jadi gara-gara bonus demografi dimanfaatkan sebaik mungkin, akhirnya di negara maju, Jepang mungkin, pokoknya banyak lah. Jadi kebanyakan ketika bonus demografi terjadi itu apa ya, negara itu ya asalnya negara berkembang jadi negara maju gitu. Iya, Dengan syarat di apa, dipersiapkannya itu betul-betul gitu, serius gitu. Itu sih itu. Kalau misalkan enggak ya ngeri ya. Yang harusnya bonus demografi jadi bencana demografi itu bukan omong kosong doang, bener loh. Kebayang lah kalau misalkan nggak banyak yang pengangguran gitu kan ya, atau ya bantar-bantarnya kalau terus tuh sumber daya manusianya misalkan apa ya, kurang terdidik gitu kan ya, dan sebagainya lah. Itu kan kriminalitas itu kan ya, cari kerja susah, cari makan susah, udah gitu padat, si miskin dan si kaya makin banyak, bisa jadi kacau lah, jadi bencana aja mungkin bisa bubar tuh. Iya. Itu. Nah syaratnya itu memang harus disiapin dari sekarang, harusnya dari tahun ini, dari sekarang pokoknya haruslah disiapin bener-bener. Itu pemerintah tuh kelihatan serius buat nyongsong itu, nggak kayak sekarang. Saya mah belum melihat ada pemerintah, jujur aja. Saya emang nggak merasa ada pemerintah ya, padahal itu ada sih pemerintah, banyak yang korup. Iya kan sih. Ya? Sialan itu, parah lah itu. Nah gini, buat ningkatin, buat bikin negara berkembangnya, negara maju, ini contoh konkretnya ya. Ini kejadiannya soalnya ini nih, surat ini dari teman ayah ini. Teman ayah nggak bisa tunjukin, nanti aja ya sendirilah. Jadi apa ya, teman ayah itu jadi gini, salah, ini contoh konkretnya ya. Jadi negara berkembang, jadi negara maju itu harus menaikkan GDP gitu kan ya. Sederhananya ini bahasa-bahasa yang ayah tahu aja gitu. Nah GDP naik itu salah satunya Bentar dulu. GDP itu apa? Nih, baru tahu katanya doang, itu belum tahu maknanya. Ntar ayah lihat di HP. Rasanya apa ya, gross domestic product kalau nggak salah. Yang itu. Nah intinya gini lah. Nah tapi kalau misalkan dilihat dari sini ada produk-produknya aja gitu kan ya. Berarti intinya menaikkan GDP berarti harus banyak produk mungkin ya. Gitu kan, sederhananya kayak gitu. Iyalah, sederhananya orang bodoh yang iya. lah gitu kan ya. Nah ini kasus penting. Jadi apa, teman ayah gitu, dia itu punya dia bikin puli baja gitu kan. Ya tahu. Tahu kan? Tahu. Yang orang tuan kopi itu tahu kan? Nanti ayah liatin lah, saya lupa bawa pulinya, ngapain juga bawa puli. Ya, jadi berat. Itu bikin puli gitu dengan kualitas yang gila lah, teruji banget lah. Sampai jadi ayah kan jualan itu ya,
Itu yang pakainya itu emang di komunitas-komunitas tertentu aja. Karena apa? Buat dapat izin aja dari nggak jadi sampai sekarang dipersulit mulu. Ada yang baik kayak mahasiswa gitu kan ya udah yang ngebantuin, bawa aja ke ITB gitu kan ya, nanti liatin dah itu apa dia punya dapat hasil uji lab gitu kan. Oh itu keren banget kualitasnya, terus apa ya, dari kualitasnya pokoknya ya. Terus apa ya, contohnya gini, dari harga, kalau misalkan kita beli puli yang dari Prancis gitu kan ya, atau misalkan dari Cina gitu yang sekelas gitu Ya, itu harganya bisa sampai 100 kali lipat dibanding yang dibikin sama temen ayah itu. benar-benar harganya jauh banget. Jauh, kualitas jauh lagi. Udah gitu udah sampai dipikirin kayak gini, temen ayah itu kan emang dia bikin buat alat keselamatan kan. Dia pakainya itu emang ya apa ya, yang makanya itu orang lah, dia takut misalkan jadi celaka orang kan ya, sampai dia dipikirin sedalam mungkin. Contohnya kayak gini ya, dia pakai sistem bearing yang tertutup. Iya. Tujuannya itu biar nggak bisa dimodifikasi. Oh iya, masuk akal sih. Iya, Soalnya iya. gini, itu bakal dipakai buat flying fox dan sebagainya. Takutnya kalau yang nggak tahu modifikasinya asal, ntar yang naiknya bisa jadi celaka gitu. Makanya dia bikin yang tertutup aja sekalian. Nggak Iya. kayak puli-puli yang di luar-luar. Dipikirin sampai ke arah sana. Iya, iya, iya. Keren dia, memang orang pinter lah. Cuman sampai sekarang dia dapat izin dari negara aja susah, pengen dapat SNI aja susah. Ada aja. Padahal barang tinggal di sebarluaskan gitu. Kalau misalkan dibenerin ya, contoh itu aja, kita kan punya produk unggulannya, mungkin bisa diekspor dan sebagainya gitu. Soalnya ayah jualan yang kayak gitu, jual merek luar itu kalah sebetulnya, jauh kualitas mah, itu fakta. Ya, ya. Itu. Nah, gimana caranya jadi negara maju gitu kalau produk yang dari dulu amat kayak gitu, dari sampai sekarang udah berapa kali ganti presiden, tetap aja susah, Berat sih. berat. Itu ayah kenapa marah. Ya, ya, paham sekarang.
Wih, ngapain nih? Langsung eksekusi ya? Langsung atuh ntar busuk kan udah tadi mati. Lah, hujan. Oh, Nah, ini kan hasil tangkapan kita nih. Cuma sayang videonya aja. aduh, videonya hilang lagi. Lah biarin lah yang penting. Yang lain mah kecil-kecil cuma satunya aja yang di sampah nih. Angkat. Yang mana? Tuh. Ini yang kecil-kecil ya. Kalau di sayang mau kena malah. Nah, mumpung lagi santai gini, lanjutin dah yang tadi deh. Yang mana? Kita tuh ngobrol sampai temen ayah yang susah dapat izin Itu mah tentang udah. kuli. Iya, kan sampai sekarang dia nggak dapat izin tuh. Oh. Terus solusinya gimana? Kita gak bisa bantu gitu? Atau cuma pemerintah doang nih yang bisa nyelesain Intinya gitu? inilah, saya mah bukan gimana ya, apa ya? Yang penting mah, salah. Emang kita harus ya terus bersuara gitu kan. Gunain aja teman-teman ya gitu. Siapa ke bersuara lah, zamannya kok, ya kan? Iya. Di medsos di apa gitu, teriak aja lah gitu. Ya, tapi hati-hati soalnya memang apa ya? Si undang-undang yang dibuat itu memang apa kayak apa bisa jadi dia bisa kayak yang jasa palsu itu loh. Iya, itu juga sempat viral tuh katanya. Hokage kesekian itu memalsukan ijazahnya ya. Gini ya, sebelum ngebahas itu ya, ini ngebahas ini nih, mesti hati-hati gitu sebagai memang di kebebasan berbicara di Konoha ini itu udah parah lah gitu ya. Jadi ini sambil ngeksekusi nggak apa-apa gitu ya. Gak apa-apa lah. Nggak apa. Nanti kita biarin ini dulu yang gede aja, yang kecil dulu. Yang kecil mah gak usah lah. Terakhiran aja. Oh ya, ini paling digoreng garing kan ya. Kepencet. Nah ini yang gede nih. Nah, caranya gini ya, biar mudah. Ambil, bau tuh. Ambil. Wah ini mah harus di air, oi. Wah. Oh. Ini cara bersihin ikan tuna kayak gini. Nah, patahin dulu. Nah, tadi sampai mana tadi? Mana ya tadi lupa? Ya yang Konoha itu. Ya, Nah, kebebasan jadi gini. berbicara. Jadi takutnya itu kalau misalkan kita terlalu banyak teriak, malah kayak Bang Bangdu apa orang bener malah di penjara gitu kan. Iya. Terus siapa yang ulama itu Gus Nur itu juga sama tuh. Makanya teriak boleh tapi mesti hati-hati. Nah itu satu. Karena ya di Konoha ini memang gitulah pejabatnya. Ngeri lah semuanya. Nah terus masalah tadi saya tuh pengen bahas gini. Yang apa yang presiden itu ya, yang jasa palsu ya. Kan tahu kan ayah suka bisa ngedit-ngedit gambar gitu ya. Ayah tuh nggak mau ngaku gitu, benar. Masa sih sekelas presiden Konoha gitu kan, ijazahnya palsu gitu. Nggak mau ngaku sebetulnya ya, cuman karena emang ayah tukang editin gambar juga, bikin desain dan sebagainya gitu kan ya. Pas lihat ijazah yang diposting sama kabar PSI itu aduh kelihatan banget Pak. Ya cuman mungkin buat orang awam nggak ngerti ya. Cuman kalau misalkan orang yang suka desain kayak gitu, pasti itu bikin kayak gituan mah tuh nggak susah itu. Meskipun jadi yang namanya kejahatan itu ya di negara Konoha ini itu tuh bukan misalkan melanggar aturan, bukan lah. Yang ayah lihat ya, kejahatan itu kenapa disebut sebuah kejahatan? Karena ketahuan. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, diakui sama hukum. Yang
kadang-kadang hukumnya yang nggak beres gitu, yang kayak pasal-pasal karet gitu. Gede amat ya. Lumayan ini. Udah tarik. Nah, keluar semua. Kuyang itu kuyang. Udah ini bersih ini. Oh, gitu caranya ala ini jamaah ya. Dah. Kemudian ke air dulu. Kalau nyalain. Apa?